Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Evie Morpheus. Sebuah kisah yang berjudul Lingkaran Dendam Doti. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pergi, jangan sentuh aku. Aldo meronta di atas kasurnya. Keringat dingin membanjiri pelipisnya, membasahi bantal yang sudah lepek. Kepalanya berdenyut-denyut hebat, seolah ada ribuan jarum menusuk otaknya. Ia menendang udara kosong, mencoba menghindar dari sesuatu yang tidak kasat mata, namun terasa sangat nyata. Matanya terbelalak, menatap kegelapan kamar sepetaknya, namun yang ia lihat hanyalah bayangan. Bayangan yang perlahan memadat, membentuk siluet tinggi dengan mata merah menyala. "Kamu tidak bisa lari, Aldo." Suara itu suara Om Damar, tapi bukan Om Damar yang ia kenal. Ini suara yang berat, serak, menggema, seolah keluar dari dasar sumur neraka. "Kamu pikir bisa bersembunyi di sini, di balik selimut usangmu ini?" "Diam, aku bilang pergi." Aldo mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa seberat timah. Sebuah kekuatan tidak terlihat menahannya, menekan dadanya, nafasnya tersegal, seperti ada beban berat menimpa dadanya. "Om sudah mati, kenapa Om terus ganggu aku?" Sosok itu tertawa, tawa yang mengerikan, bergaung di setiap sudut kamar. Tawa yang membuat bulu kuduk Aldo meremang hingga ke akar rambut. "Mati? Oh, aku sudah mati, benar. Tapi kamu yang membunuhku, Aldo. Kamu yang mengirimku ke neraka ini. Jadi wajar kalau aku datang menjemputmu, bukan?" "Aku gak bunuh Om, itu cuma penyakit, karena Om memang sudah tua." Aldo mencoba membela diri. Kata-katanya putus-putus, keringat membasahi seluruh tubuhnya. "Penyakit." Sosok Damar mendekat. Kini wajahnya terlihat lebih jelas dalam kegelapan. Wajah yang dulu ramah, kini muncul keriput yang dalam dan berwarna hitam kebiruan. Dengan dua lubang kosong di tempat matanya seharusnya berada. "Kamu lupa, kepalaku berdenyut tidak berhenti, seperti ada palu raksasa menghantam terus-menerus. Dadaku sesak. Aku seperti tenggelam dalam air. Tidak ada dokter yang bisa menjelaskan, Aldo. Kamu tahu kenapa? Karena itu bukan penyakit biasa." Sosok itu mengulurkan tangan, jari-jarinya kurus dan memanjang seperti ranting kering. "Kamu ingat kemeja lusuhku yang kamu beri ke Sandro? Kamu ingat fotoku yang kamu serahkan ke dia? Setiap bisikan mantra yang diucapkannya itu untukku, Aldo, untukku." Nafas Aldo tercekat. Sakit di kepalanya semakin menjadi-jadi, menusuk hingga ke belakang bola matanya. Ia teringat jelas malam itu, aroma amis dan kemenyan, bisikan-bisikan rendah Sandro, getaran dingin yang menusuk tulang. Dulu ia mengira itu adalah kemenangan. Kini ia tahu, itu adalah awal dari nerakanya sendiri. "Kamu melihatku menderita, kan? Dengan kepala yang akan pecah dan nafas yang terputus-putus. Itu Doti, Aldo. Doti yang kamu kirimkan untukku." Sosok Damar melayang tepat di atasnya. "Dan kini giliranmu." Aldo tiba-tiba merasakan denyutan keras di kepalanya, diiringi sesak nafas yang mencekik. Ia terbatuk-batuk, berusaha menghirup udara sebanyak mungkin. "Rasakan, Aldo. Rasakan bagaimana rasanya otakmu diperas, bagaimana rasanya paru-parumu ditindih batu, bagaimana rasanya kamu teriak minta tolong, tapi tidak ada suara yang keluar, karena mereka sudah mencabik pita suaramu." "Enggak, ini gak nyata, ini hanya mimpi buruk." Aldo berusaha meyakinkan dirinya, namun rasa sakit di kepala dan sesak di dadanya begitu nyata, begitu membakar. "Mimpi?" Sosok itu tertawa lagi. Tawa yang penuh penderitaan dan dendam. "Kamu pikir kamu bisa lolos? Doti itu tidak akan membunuhku, Aldo, dan juga akan minta tumbal baru terus-menerus sampai kamu mati."
Aldo tersentak. Pesan Sandro waktu itu tiba-tiba terngiang di benaknya. Pesan yang ia abaikan karena mabuk kepuasan. Ingat Aldo, bersekutu dengan jin sulit untuk lepas. Ia akan terus menuntut bayaran. Sebuah kalimat yang kini terasa seperti kutukan paling mematikan. Bayaran? Aldo tergagap. Ya, bayaran. Suara Damar meninggi, memenuhi kamar. Hidupmu Aldo, kesehatanmu, ketenanganmu, semua yang kamu rampas dariku, kini akan kamu rasakan sendiri. Sakit kepala Aldo semakin hebat, diikuti rasa nyeri tajam di dadanya. Ia terhuyung, pandangannya kabur. Kamu akan kesepian Aldo. Suara Damar terus mengejek. Tidak ada yang akan percaya padamu. Mereka akan bilang kamu gila, sama seperti aku dulu. Mereka akan menjauhimu dan kamu akan membusuk dalam kesendirian dengan kepala yang meledak dan nafas yang terhenti sampai jiwamu habis tidak tersisa. Aldo tersentak, ia terlonjak dari kasurnya. Nafasnya tersegal, tubuhnya menggigil hebat. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Mimpi sialan. Dok, kamu yang jemput sepupumu di bandara ya? Perintah bapak. Aldo diam, raut wajahnya masam. Ia masih melipat jala yang akan digunakannya malam nanti. Kenapa tidak bapak saja atau Riko saja pak? Aldo menyebut nama adiknya yang usianya 5 tahun lebih muda darinya. Sandika itu seumuran dengan kamu Aldo. Ingat, kamu pernah dibiayai kuliahnya sama papanya Sandika. Jadi sambut dia dengan baik. Aldo melirik bapak dengan kesal. Rahasia kepulangannya 5 tahun yang lalu, setelah diusir oleh Damar, masih ia simpan rapat-rapat. Yang bapak ibunya tahu ia hanya bosan tinggal di kota besar seperti Yogyakarta. Aldo mendengus. Ya, nanti Aldo jemput. Sandika sudah sampai di rumah Aldo. Senyum tidak henti-hentinya tersungging di wajahnya, dihiasi lesung pipit di kedua pipi. Makasih ya Mas Aldo, udah jemput aku. Jauh ya ternyata dari bandara ke desa ini, kata Sandika dengan ceria, berusaha membuka pembicaraan dengan Aldo lebih lama setelah perjalanan yang hening. Kali ini pun Aldo tidak menjawab, hanya mengangguk. Tangannya sibuk menurunkan koper Sandika dari bagasi mobil. Nggak usah mas, ini aku aja yang bawa, ringan kok. Sandika segera mengambil koper berwarna merah mudanya dari tangan Aldo. Kopernya memang tidak begitu besar, jadi Aldo membiarkan koper itu berpindah tangan ke pemiliknya. Masuk saja dulu, bapak ibu sudah tunggu. Aku kembalikan mobil ke Daeng dulu, ucap Aldo sambil kembali masuk ke mobil. Sandika mengangguk pelan, lalu dia berbalik dan mulai menyeret kopernya masuk ke teras rumah. Duh, cantik sekali anak gadis ini. Sudah punya pacar nak? Tanya ibu sambil mengusap pipi Sandika. Sandika terkekeh, pipinya memerah malu. Belum tante, pada nggak mau nih sama Sandika, katanya sambil mengerucutkan bibirnya. Ibu dan bapak tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Cantik begini tidak mungkin tidak ada yang suka, celetuk Riko adik Aldo. Ia menggeser piring kosong ke hadapan Sandika. Sudah, ayo makan dulu, ambil sendiri nak nasinya, ucap ibu. Sandika mengangguk, lalu mulai berdiri dan sedikit membungkukkan tubuhnya untuk mengambil nasi. Aldo yang duduk di seberang Sandika hanya melihatnya dalam diam. Hatinya mulai berdesir. Keceriaan, kelakuannya yang anggun juga tutur kata Sandika dalam berbicara membuatnya tertarik. Rasa hampa dalam hatinya terbuka perlahan, membiarkan cahaya senyuman Sandika merasukinya. Sepintas ia lupa pada perasaan bencinya terhadap Om Damar, ayah Sandika. Aldo, kamu baru pulang dari melaut? Suara lembut Sandika menyapa Aldo begitu ia melangkah masuk ke rumah subuh itu. Gadis itu sudah berdiri di ambang pintu dapur, memegang panci kecil yang mengepulkan uap. Terlihat kedua tangannya terpasang sarung tangan silikon berwarna merah muda. Aldo yang tubuhnya remuk redam dan kulitnya lengket amis hanya bisa mengangguk pelan. Iya Sen, baru dapat sedikit, jawab Aldo mencoba menyunggingkan senyum pahit. Setelah menuangkan air panas ke bak mandi, Sandika mendekat. Kerutan khawatir terlihat di dahinya yang bersih. Kamu capek sekali ya, aku udah ngerebus air anget buat kamu sama Om juga. Ia menunjuk bak mandi kecil di sudut. Cepat mandi, biar seger. Hati Aldo menghangat. Beberapa hari Sandika di rumahnya, ia berhasil mencuri hati anggota keluarga Aldo, bahkan Aldo sendiri. Terima kasih Sen, kamu repot-repot.
Nggak repot kok, di rumahku kalau aku pulang malam, Mama biasa nyediain air anget. Bikin capek-capek jadi hilang. Coba deh. Sendika tersenyum tulus. Lagian kalian udah baik banget direpotin aku di sini. Ini cara kecilku membalas budi. Aldo menatapnya merasakan ketulusan murni dari senyum Sendika. Malam itu, di bawah guyuran air hangat yang disiapkan Sendika, ia merasakan sedikit kedamaian. Rasa bersalah tiba-tiba menyusup. Ia teringat Damar, pamannya di Jogja, sekaligus ayah Sendika yang dulu telah membiayai kuliahnya, namun menjadi sasaran kebenciannya karena telah mengusirnya dari rumah sebelum Aldo berhasil mendapatkan gelar sarjananya. Bagaimana bisa dia begitu baik, sementara aku sudah mencelakai Damar? Gumam Aldo pada dirinya sendiri, menyiramkan air ke wajahnya seolah ingin menghapus pikiran itu. Tepat seminggu setelah Sendika tinggal, keanehan mulai muncul. Aldo mendapati dirinya sering menggaruk-garuk badan, awalnya hanya sedikit, di punggung, lalu menyebar ke lengan, paha. Gatalnya terasa luar biasa, seolah ada 1000 semut yang merayap di bawah kulitnya. Duh, gatal sekali. Aldo menggerutu suatu pagi, menggaruk lengannya hingga memerah. Ayahnya yang sedang memperbaiki jala menoleh. Kenapa, Duk? Digigit apa? Tidak tahu, Pak, mungkin nyamuk laut. Aldo mencoba meredakan kecemasannya sendiri. Namun rasa gatal itu tidak kunjung hilang, justru semakin menjadi-jadi, berpindah-pindah, dan setiap bekas garukan meninggalkan bercak merah. Kulitnya mulai mengelupas, perih. Ia sudah berobat ke 2 dokter di desa, menelan berbagai pil dan mengolesi salep, tapi tidak ada perubahan signifikan. Gatalnya tetap ada, menjadikannya gelisah. Ia mulai mencoba menutup kulitnya dengan kaos panjang. Malu jika Sendika melihat kondisinya yang kian memburuk. Suatu siang Sendika memergokinya. Aldo sedang makan dan lengan kaosnya sedikit tersingkap, memperlihatkan bercak merah dan kulit yang mengelupas parah. Sendika mengernyitkan dahi, matanya menunjukkan kekhawatiran. Astaga, Duk, kulitmu kenapa? Kok bisa separah ini? Sendika hampir berteriak. Aldo cepat-cepat menarik lengan kaosnya, wajahnya memerah karena malu. Ini cuma alergi biasa, Sen. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa bagaimana? Itu udah parah. Sendika berdiri, menatapnya tajam. Kamu udah ke dokter? Sudah 2 kali, tapi ya begini. Aldo menghela nafas pasrah. Sendika menggigit bibirnya. Ini harus segera diobati sih. Aku punya teman kuliah dulu. Sekarang dia baru ditugasin di rumah sakit di Makassar. Dia dokter kulit yang bagus. Kita ke sana ya. Aldo terkejut. Ke Makassar? Jauh loh, Sen. Lagi pula aku tidak punya uang lagi. Udah, jangan mikirin itu. Nanti aku yang bayar. Ini udah parah, Dok. Jangan dibiarin. Ujar Sendika seraya meraih lengan kaos Aldo, menariknya pelan. Ayo, jangan sampai tambah parah. Aldo akhirnya mengalah. Perasaan campur aduk meliputi dirinya. Malu karena kondisinya, tapi juga tersanjung oleh perhatian Sendika yang tidak terhingga. Ia merasa begitu beruntung memiliki sepupu seperti Sendika. Mereka pun berangkat. Setelah kembali dari Makassar, dokter itu hanya memberikan resep obat dan salep yang berbeda. Ajaibnya beberapa hari setelah rutin meminum dan mengoleskan obat dari teman Sendika itu, gejala gatal-gatal Aldo perlahan lenyap. Luka kulitnya mulai mengering. Duh, gatal sekali. Pagi itu Aldo terbangun sambil menggerutu. Tangannya spontan menggaruk lengan kirinya yang tiba-tiba terasa seperti dirayapi ribuan semut api. Awalnya hanya di lengan, tapi dalam hitungan detik sensasi panas yang membakar itu menjalar ke punggung, paha, dan seluruh tubuhnya. Seolah ada jutaan jarum tidak kasat mata menusuk-nusuk dari dalam. Ia mencoba menahan diri, mengepalkan tangan kuat-kuat. Tidak, ini tidak mungkin. Kemarin sudah tidak gatal. Gumamnya putus asa. Namun otaknya seolah tidak memperdulikan perintah itu. Tangannya bergerak liar, menggaruk, mencakar, tanpa bisa dikendalikan. Kuku-kukunya yang pendek mencetak garis-garis merah di kulitnya yang kini memerah dan membengkak. Semakin digaruk semakin gatal. Kulitnya mulai terasa kasar, tebal, lalu pecah. Cairan bening bercampur darah merembes keluar dari pori-pori yang membesar. Aldo melihat ke arah lengannya yang sudah berdarah-darah. Bercak-bercak merah kecoklatan muncul di sana-sini, dan beberapa bagian kulitnya mulai mengelupas seperti sisik kering yang terkelupas dari tubuh ular. Gatal! Aldo berteriak histeris, suaranya parau.
Ia berlari ke cermin usang di sudut kamarnya. Pantulan dirinya membuat ia terkesiap. Wajahnya pucat pasi, matanya memerah, di lehernya di sekitar dada hingga ke perut. Terlihat jelas bercak-bercak merah menyala dengan pinggiran yang menghitam. Beberapa bagian sudah mulai mengelupas, memperlihatkan lapisan kulit di bawahnya yang masih mentah dan berdarah. Ini pasti Doti. Ada yang mengirimku Doti. Bisiknya, suaranya bergetar. Ia teringat kembali pada 5 tahun lalu saat ia terbutakan oleh amarahnya. Saat itu Damar terlihat sangat marah. Di hadapannya berdiri Aldo yang sedang menunduk. Ia berkali-kali minta maaf pada Damar, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, tapi terlambat. Damar tidak bisa mentoleransi kesalahan Aldo. Tugasmu di sini cuma belajar dan menyelesaikan kuliahmu, Aldo. Kamu boleh berteman dengan siapapun, tapi tidak melewati batas seperti ini. Kamu sudah merusak orang lain, merusak masa depanmu juga. Sekarang, kemasi barang-barangmu. Besok Om antar kamu ke bandara untuk kembali ke Sulawesi. Di malam itulah rasa amarah Aldo membara. Cita-citanya untuk bekerja di kota, di kantor, menggunakan pakaian yang rapi dan sepatu yang bagus, pupus sudah dalam semalam. Dengan mengendap-endap ia ke ruang laundry, mengambil sebuah kemeja milik Damar dari keranjang baju kotor, lalu melipatnya asal dan memasukkannya ke dalam tas. Sesampainya di kampung halaman, ia segera menemui seorang Sandro yang terkenal kesaktiannya. Ia menyerahkan kemeja itu beserta foto Damar. Hari itu juga, Doti dikirimkan pada Damar dengan tumbal sepasang ayam cemani di setiap tahunnya seumur hidup. Tunggu, apa ini karena jin itu meminta tumbal lagi dariku? Tidak, perjanjian kami hanya menumbalkan sepasang ayam cemani dan aku sudah melakukannya beberapa bulan yang lalu. Apakah dia minta lebih? Berbagai pertanyaan berkecamuk di kepala Aldo. Sendika menolongnya. Yang ia kira sudah sembuh total, namun kali ini sensasinya berbeda, jauh lebih parah dan lebih perih. Aldo ambruk, bersandar pada dinding kamar yang lembab. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena kengerian yang menusuk hingga ke tulang. Ia menarik lututnya meringkuk, berusaha melipat tubuhnya sekecil mungkin, seolah ingin menghilang dari muka bumi. Bisikan-bisikan Damar kembali memenuhi benaknya, kata-kata kutukan dari mimpi semalam yang kini terasa nyata. Kamu akan membusuk dalam kesendirian, dengan kepala yang meledak dan nafas yang terhenti sampai jiwamu habis tidak bersisa. Malam itu Aldo tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, sensasi gatal itu akan menyerang lebih kuat, disertai bisikan-bisikan dan bayangan mengerikan di sudut ruangan. Ia sibuk menggaruk, tidak henti-henti dalam siksaan yang tidak berkesudahan. Tok tok tok. Suara ketukan pelan di pintu kamarnya membuat Aldo melonjak kaget. Ia menahan nafas. Ia melirik jam dinding usang di dinding. Jarumnya menunjukkan pukul 11 malam. Siapa yang malam-malam begini mengetuk pintu kamarku? Gerutu Aldo dalam hati. Ketukan itu terulang, kini lebih kuat, lebih teratur. Ini ibu, kamu belum tidur nak? Suara lembut ibunya terdengar dari balik pintu. Tapi entah mengapa di telinga Aldo, suara itu terdengar aneh, sedikit serak, seperti suara dari tempat yang jauh. Tapi Aldo mengabaikan perasaan itu. Ia bangkit, lalu membuka pintu kamarnya perlahan. Ada apa, Bu? Tanya Aldo. Suaranya nyaris berbisik. Ibu dengar kamu garuk-garuk terus dari tadi. Jawab ibu, suaranya datar, tanpa emosi, seolah kata-kata itu diucapkan oleh orang lain. Mau ibu garuk? Aldo mengerutkan dahi. Ia tidak mengerti dengan ucapan ibunya yang tiba-tiba dan aneh itu. Otaknya yang diselimuti kabut terasa sakit dan kantuk mencoba memproses. Tidak perlu, Bu, jawab Aldo. Ia refleks mundur selangkah, merasa ada yang salah dengan nada bicara ibunya. Dan benar saja seketika ekspresi ibunya berubah. Sebuah senyuman menyeringai mengerikan terukir di wajahnya yang pucat. Gigi-giginya tampak terlalu panjang, terlalu tajam, matanya yang kosong beralih ke tangan Aldo, menatap luka-luka menganga bekas garukan itu dengan sorot lapar. Lalu dengan gerakan cepat yang tidak terduga, ibu meraih tangan Aldo, mencengkeramnya kuat-kuat sebelum tangannya yang lain, yang sedari tadi tersembunyi di balik punggung, kini terangkat tinggi. Sebuah garpu berkilauan di tangannya memantulkan cahaya redup. Dengan gerigi tajamnya bersiap untuk menggaruk kulit
tangan Aldo yang sudah dipenuhi luka. "Ibu!" Aldo berteriak panik. Matanya terbelalak karena ketakutan yang memuncak. Ceritanya pecah, memantul di dinding kamar. Ia terbangun, nafasnya tersegal-segal. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, berusaha menyadarkan dirinya kalau itu hanya mimpi. Tok tok tok. "Dok, Aldo, kenapa kamu teriak-teriak? Kamu sudah bangun?" Suara ibu terdengar lagi dari balik pintu kamarnya. Kali ini benar-benar suara ibu yang ia kenal, hangat dan penuh kekhawatiran. Tidak seperti suara dalam mimpinya. Aldo melonjak kaget. Ia ragu membukakan pintu, mengingat mimpinya barusan yang terasa begitu nyata. Ibu dengan wajah mengerikan dan garpu di tangannya. Ketakutan itu masih mencengkeramnya. "Dok, buka pintunya. Kalau kamu sudah bangun, ayo sarapan dulu. Semua sudah tunggu." Kali ini suara ibu terdengar lebih mendesak, bercampur sedikit kejengkelan. Dengan hati-hati Aldo memberanikan diri. Tangannya gemetar saat memutar knop pintu. Ketika pintu terbuka, wajah khawatir ibu menyambutnya. Kali ini wajah itu tidak pucat, rambutnya tidak berantakan. Ini adalah ibu yang asli. Namun kelegaan Aldo hanya sesaat. Apalagi setelah mata ibu melihat tangan Aldo, ekspresinya yang tadi khawatir langsung berubah menjadi ngeri. "Aldo, ini kamu kenapa? Ya Tuhan, kok bisa begini?" Ibu menjerit, suaranya syarat kepanikan. Ia meraih tangan Aldo yang berdarah dan bernanah. Mendengar suara ibu yang histeris, Bapak dan Rico yang sedang berbincang di meja makan bergegas datang ke depan kamar Aldo. "Ada apa, Bu? Pagi-pagi sudah?" Ucapan Bapak terhenti. Mata mereka melebar terkejut saat melihat kondisi Aldo. Kulitnya kini jauh lebih parah dari semalam. Lengan dan sebagian dadanya merah menyala, bengkak dengan luka-luka menganga bekas garukan brutal. Darah mengering di sana-sini dan beberapa bagian kulitnya sudah mengelupas seperti kerak kering, memperlihatkan daging merah di bawahnya yang masih mentah, basah, dan berdarah. Bahkan kulit kepalanya pun terlihat memerah dengan beberapa helai rambut yang rontok menempel di pundaknya. Bau amis darah bercampur bau anyir dan busuk menyeruak dari tubuhnya, membuat Rico mual dan mundur beberapa langkah. "Ini bukannya Doti, Bu?" tanya Bapak. Suaranya tercekat, wajahnya memucat pasi. Matanya menatap Aldo dengan campuran ketakutan dan kepahitan. Ibu menatap Aldo dengan tatapan mendesak, penuh tuntutan. "Siapa yang mengirim Doti ke kamu, Nak? Kamu bikin masalah sama siapa?" Rico yang biasanya pendiam ikut menimpali, suaranya penuh amarah. "Ini pasti ulah nelayan lain yang iri sama Bapak. Pasti ada yang tidak senang dengan hasil tangkapan kita yang makin banyak." Sudah, jangan cari-cari masalah dulu." Bapak mencoba menenangkan diri, meskipun suaranya masih bergetar. "Kita cari obatnya dulu. Ayo, kamu siap-siap, kita ke Sandro." Namun Aldo menggeleng kuat-kuat. Kepalanya berdenyut semakin kencang dan sensasi gatal itu kembali merayap, menusuk-nusuk. "Tidak, Pak, jangan ke sana." Ia tidak mau ikut. Bagaimana jika kelakuannya yang dulu saat mengirim Doti ke mendiang Damar ketahuan oleh orang tuanya? Apalagi ia tahu betul, Sandro yang dimaksud Bapak adalah Sandro yang sama, satu-satunya Sandro yang terkenal di desanya, yang dulu ia datangi untuk membalas dendam. Rasa takut akan terbongkarnya rahasia itu kini jauh lebih besar daripada rasa sakit di kulitnya. Bapak dan Ibu saling pandang, bingung dengan penolakan Aldo yang keras. Namun melihat kondisi putranya yang memburuk di depan mata, mereka tidak punya waktu untuk berdebat panjang. "Baiklah, kalau begitu Bapak, Ibu, dan Rico yang akan ke sana. Kamu di rumah saja. Sandika, tolong temani Aldo ya." Perintah Bapak menatap Sandika yang berdiri agak jauh, mengamati adegan itu dengan tatapan sulit diartikan. Sandika mengangguk patuh. Ekspresinya terlihat khawatir. Akhirnya Aldo ditinggal sendirian di rumah bersama Sandika. Keheningan yang aneh menyelimuti mereka setelah Bapak, Ibu, dan Rico bergegas pergi. Suara jangkrik dari luar terdengar samar, kontras dengan jeritan diam di benak Aldo. Tidak lama kemudian Sandika mengambil baskom berisi air hangat dan selai kain bersih dari dapur. Ia mendekati Aldo yang meringkuk di sudut kamar. "Aku bantu bersihin pakai air hangat ya. Katanya air hangat juga bisa ngurangin rasa gatalnya," kata Sandika sambil meletakkan baskom di atas lantai. Aldo melirik ke arah Sandika yang sedang memakai sarung tangan silikonnya. Jika boleh jujur, ia malu Sandika melihat kondisi kulitnya yang sangat menjijikan saat ini.
Tapi otaknya ingin membenarkan perkataan gadis itu. Air hangat mungkin bisa meredakan gatalnya. Sungguh, gatalnya terasa ada di bawah kulitnya. Jadi rasanya ia ingin menggali kulitnya untuk bisa menggaruk rasa gatal itu. Aldo akhirnya mengangguk. Kemudian Sendika dengan hati-hati mulai menyeka darah yang mengering dari sisa-sisa kulit mengelupas di tangan Aldo. "Sakit, Dok?" tanya Sendika. Suaranya begitu lembut, membuat hati Aldo menjadi sedikit nyaman. Kontrasnya begitu tajam dengan rasa ngeri yang Aldo rasakan. "Perih sekali," jawab Aldo mencoba menahan erangan yang hampir lolos dari tenggorokannya. "Gatal tapi juga sakit, sampai aku terbawa mimpi tadi." "Oh, waktu kamu teriak-teriak tadi." Sendika mendongak sebentar, menatap mata Aldo dengan mata yang terasa terlalu kosong. Aldo mengangguk. Sendika melanjutkan membasuh tangan Aldo yang lain, yang juga sudah mengering darahnya. Keheningan singkat menyelimuti mereka, hanya suara gesekan kain basah pada kulit penuh luka Aldo yang terdengar. Tiba-tiba tanpa disangka, Sendika tertawa kecil. Tawa yang aneh, dingin, membuat bulu kuduk Aldo meremang. Itu bukan tawa gembira, melainkan tawa kepuasan yang tersembunyi. "Waktu itu Papa juga gitu," bisik Sendika tanpa mendongak dari tangannya yang masih membasuh, seolah sedang bercerita pada dirinya sendiri. Tubuh Aldo menegang. Ia merasakan dingin merayap dari punggungnya. Mendengar Sendika menyebut ayahnya sendiri, Damar. Otaknya berputar, mencoba memahami maksud ucapan itu. "Mama bilang, Papa selalu bilang sakit, sakit. Setiap kali sakit kepalanya kambuh. Papa nggak pernah bisa tidur. Mama sampai stres." Lanjut Sendika, suaranya kini lebih datar, tanpa emosi, seperti mesin. "Bahkan sampai sekarang, Mama masih sering berhalusinasi, bicara sendiri. Kehidupannya hancur, Dok. Semua karena Papa meninggal dengan cara mengerikan begitu. Kamu tahu, Doti itu merenggut bukan hanya nyawa Papa, tapi juga kewarasan Mama." Sendika mendongak, menatap tajam langsung ke mata Aldo. Senyumnya menghilang, digantikan oleh seringnya tipis yang mengerikan. Mata manis itu kini memancarkan kilatan dendam yang dingin. Bukan lagi sorot khawatir yang tadi terlihat. Seluruh tubuh Aldo membeku. "Aku juga ingin kamu ngerasain rasanya, Dok," bisik Sendika, suaranya berubah menjadi desisan tajam yang menusuk telinga Aldo. Seolah ada suara lain di baliknya, suara yang penuh dendam dan lebih jahat. Aldo terpaku tidak bisa bergerak. Selama ini ia berusaha menyembunyikan fakta bahwa ialah yang menjadi faktor penyebab kematian Damar. Doti yang ia kirimkan melalui bantuan Sandro, tapi kini di hadapannya, Sendika membongkar kebenaran pahit itu. Semua yang ia sangkal, semua yang ia coba kubur, kini terpampang jelas. Sendika, jangan." Aldo tergagap, mundur perlahan, menjauhi gadis itu, menjauhi kebenaran yang mengerikan. "Kamu pikir aku kesini hanya karena ingin berlibur?" Senyuman menyeringai di wajah Sendika melebar. Ia tidak lagi menyembunyikannya. "Apa kamu lupa gimana Papa menderita? Gimana dia menjerit kesakitan setiap malam, merasakan kepala yang seperti mau pecah dan kesulitan bernafas? Gimana Mama terus-menerus menangis setiap telepon aku, menceritakan kondisi Papa yang membusuk perlahan?" Nada suaranya naik, dipenuhi amarah yang membara. "Semua itu karena kamu, karena Doti yang kamu kirimkan." Tangan Sendika yang tadi lembut menyeka lukanya dengan handuk, kini meremas handuk itu, membiarkan air bekas sekaan yang ternyata telah dimantrai jatuh membasahi tangan Aldo lagi. Aldo mencoba menghindar, tapi rasa gatal dan perih yang baru saja mereda di kulitnya tiba-tiba menyerang lagi dengan kekuatan 1000 kali lipat. Ia kembali menggaruk tidak terkendali. Seringaian Sendika melebar melihat ekspresi Aldo yang kesakitan bercampur dengan ketakutan. "Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Aldo?" Sendika meludah, matanya berkilat penuh dendam. "Papa mati mengenaskan, dan Mama sekarang hidup seperti mayat, terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri, berpikir Papa pergi karena dosa-dosanya." Sendika melotot, giginya bergemeletuk seolah menahan amarah. Lalu ia mengambil baskom berisi air itu dan tanpa aba-aba menyiramkannya dengan kasar ke wajah Aldo. Airnya sudah dingin, tidak sehangat beberapa menit sebelumnya. Namun begitu menyentuh kulitnya, sensasi itu berubah menjadi kobaran api yang membakar.
Mantra Doti bekerja. Wajah Aldo langsung memerah padam, membengkak, dan gatal yang tidak tertahankan menyerbu. Ia berteriak menggaruk wajahnya sendiri dengan panik, mencakar, mencabik. Kuku-kukunya tanpa sadar menggores pipi dan dahinya, meninggalkan jejak luka yang langsung berdarah, membanjiri wajahnya dengan cairan merah kental. Sendika tertawa, tawa yang mengerikan, histeris, dan penuh kemenangan, bergaung di seluruh ruangan. Rasakan Aldo, rasakan bagaimana rasanya kulitmu mengelupas, rasakan bagaimana rasanya wajahmu bernanah, rasakan bagaimana rasanya hidup dengan gatal yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Ia menyiramkan sisa air dalam baskom itu ke seluruh tubuh Aldo. Kaos Aldo basah kuyup, dan seketika itu juga rasa gatal menyerang setiap inci kulitnya, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seluruh tubuh Aldo meronta, mencakar dirinya sendiri tanpa ampun, menjerit kesakitan. Kulitnya yang sudah memerah kini mulai melepuh pecah. Cairan bening bercampur nanah dan darah merembes keluar dari setiap pori. Bau anyir dan busuk mulai tercium jelas di kamar itu. Semakin pekat, wajah Aldo yang tadi bengkak kini mulai mengelupas beberapa bagian, memperlihatkan lapisan kulit mentah di bawahnya yang basah dan berdarah. Ia merangkak di lantai, meraung kesakitan, terperangkap dalam siksaan yang tidak berujung. Papa menderita setiap detik Aldo, setiap nafasnya adalah siksaan, dan sekarang giliranmu. Kamu akan merasakan penderitaan yang sama, mungkin lebih parah, karena kamu pantas mendapatkannya. Suara Sendika menggema, seperti suara iblis yang merasuki raga gadis manis itu. Matanya memancarkan kepuasan yang dingin, seringainya tidak pudar. Aldo tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menjerit. Wajahnya, tubuhnya, semuanya terbakar gatal. Ia melihat kulitnya mengelupas di depannya, beberapa bagian bahkan mengeluarkan nanah kekuningan. Ia merasa membusuk hidup-hidup. Waktu seolah berhenti, setiap detik terasa seperti siksaan abadi. Ceritanya menggema di dinding kamar, berharap datang pertolongan. Namun hingga suaranya serak, tidak ada yang datang. Sendika berdiri di atasnya, menatapnya dengan kepuasan yang dingin. Aldo, Aldo! Tiba-tiba suara mamanya terdengar dari luar rumah. Bersama dengan suara mesin mobil, mama menggedor pintu kamar yang terkunci. Panik, terus-menerus memanggil nama anaknya. Aldo, buka pintunya nak, kamu baik-baik saja. Aldo ingin menjawab panggilan ibunya, tapi yang ia bisa keluarkan hanya suara geraman menahan rasa gatal yang menyiksa. Sedangkan tangannya sibuk menggaruk seluruh badannya. Bahkan kini tidak segan ia menempel pada tepi dinding yang sedikit tajam dan menggesek-gesekkan punggungnya di atasnya. Cairan merah kental kembali merembes lebih banyak di punggung kaosnya. Tiba-tiba suara langkah kaki tergesa-gesa yang diikuti gumaman keras terdengar dari luar. Tidak lama pintu kamar Aldo terbuka dengan gebrakan keras, nyaris copot dari engselnya. Riko yang rupanya bergegas meminta bantuan ke pusat desa, datang bersama beberapa warga desa, termasuk seorang ustadz berjanggut putih yang tampak berwibawa. Astaga, Aldo! Pekik ibu. Ia langsung berlari memeluk Aldo. Warga yang masuk langsung terkesiap, beberapa menahan nafas, melihat pemandangan mengerikan di hadapan mereka. Aldo yang mengerang di lantai dengan tubuh yang sudah seperti korban kebakaran parah, kulitnya mengelupas parah, bernanah, dan berdarah-darah. Sementara Sendika berdiri tegak di atasnya dengan tatapan dingin penuh dendam. Apa yang terjadi di sini? Salah seorang warga berseru ngeri. Pak, tolong tangkap perempuan ini. Dia yang mengirimi Doti ke anak saya. Dia membacakan mantra ke dalam air yang digunakan mandi Aldo. Sendika, kamu benar-benar tega sama saudara kamu sendiri. Jerit ibu sambil menunjuk tajam ke arah Sendika. Tanpa banyak bicara, beberapa warga segera bergerak cepat. Dengan sigap, mereka menangkap Sendika dan mengikatnya dengan tali tambang yang dibawa Riko, memastikan dia tidak bisa lagi mencelakai siapapun. Sendika meronta, menjerit, tapi tenaganya kalah banyak dari warga yang marah dan terkejut. Tega? Tanya sama anak tante yang gak tahu diri itu, siapa yang lebih tega? Aldo mengirimkan Doti ke papa sampai papa meninggal dalam kesakitan 5 tahun yang lalu tante. Dan selama 5 tahun, mama depresi karena kehilangan papa. Sendika tertawa terbahak-bahak lalu ia kembali menatap tajam. Tante, aku cuma mengembalikan apa yang dia kirim ke papa. Ya, walaupun dengan cara yang sedikit berbeda.
Jadi aku datang ke sini untuk melihat sendiri efek Doti di depan mataku. Ternyata lebih menyenangkan. Sandika terus tertawa, sesekali berteriak. Mata bulatnya yang tadinya terlihat cantik kini membara, melotot dengan penuh amarah ke arah Aldo dan ibunya. Wajah ibu langsung shock mendengar pengakuan Sandika. Tubuhnya gemetar tidak percaya, namun ingatan akan kepulangan mendadak Aldo dari Yogyakarta dulu seakan menyadarkannya kalau itu benar. "Benar begitu Aldo?" tanya ibu dengan suara bergetar. Ia menatap anaknya dengan raut sedih luar biasa. Aldo mengangguk dengan air mata membasahi wajahnya. "Astagfirullah." Dengan nada penuh kekecewaan, tangannya refleks melepaskan pelukannya. Ia bergerak mundur. Aldo kembali dengan bebas menggaruk-garuk tubuhnya dan menjerit kesakitan di lantai. Ustadz lantas mendekati Aldo yang masih meronta di lantai. Tubuhnya berlumuran darah dan nanah. Dengan tenang ia mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya yang dalam menggema penuh kekuatan. Di ruangan yang sebelumnya hanya dipenuhi jeritan dan tawa iblis. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Ustadz memulai. Tangannya yang keriput mengusap kepala Aldo. Aldo awalnya masih meronta, namun suara Ustadz seperti air yang menenangkan. Perlahan seolah ada beban berat yang terangkat dari dadanya. Rasa gatal yang menyiksa Aldo mulai berkurang. Kengerian di wajahnya sedikit mereda meskipun tubuhnya masih gemetar hebat. "Istighfar nak," bisik Ustadz lembut. Suaranya tidak bergetar sedikit pun. "Ayo, ikuti. Astagfirullahalazim." Aldo mencoba. Suaranya parau, serak, lidahnya keluh, seolah sulit untuk berucap. "Tidak apa-apa, coba lagi." "Astagfirullahalazim." Ustadz dengan sabar menuntunnya. Setelah beberapa kali Aldo mencoba, di percobaan kelima akhirnya dengan perlahan Aldo dapat mengucapkannya. "Astagfirullahalazim." Ustadz tersenyum. "Bagus. Sekarang baca Al-Fatihah bersamaku. Ikuti pelan-pelan." Ustadz membimbing dan Aldo berusaha mengikuti. Setiap kata yang terucap seolah membersihkan jiwanya yang keruh, membawa sedikit ketenangan di tengah badai penderitaannya. Tubuh Aldo masih terasa sakit, perih di bekas luka, tapi jiwanya mulai menemukan secercah harapan. Ia tidak lagi meronta-ronta gila. Sementara itu di sudut ruangan, gadis itu yang sedang dalam ikatan kini meronta dan menjerit-jerit. Makian-makian tidak jelas keluar dari mulutnya. "Lepaskan aku belum selesai. Dia pantas merasakannya," teriak Sandika matanya liar. Seorang warga Pak RT maju mendekatinya. "Cukup Sandika, kamu sudah keterlaluan. Sandro sudah menceritakan semuanya. Kami tahu apa yang kamu lakukan pada Aldo, dan sekarang kami juga sudah tahu apa yang Aldo lakukan pada ayahmu. Tapi ini bukan cara yang benar." Sandika meludah. "Bukan cara yang benar? Lalu apa cara yang benar saat ayahku mati mengenaskan dan ibuku jadi gila? Kalian tidak tahu bagaimana rasanya. Kalian tidak tahu." "Diam kamu," teriak Ibu Aldo. Matanya memerah menahan tangis. "Dulu kami terima baik-baik di sini. Kami perlakukan kamu seperti anak sendiri. Tapi kamu membalasnya dengan cara setan." Bapak Aldo mendekat. Wajahnya penuh amarah dan kekecewaan. "Kami akan mengurus Aldo. Tapi kamu Sandika, kamu harus pergi dari sini hari ini juga. Jangan pernah menginjakan kaki lagi di desa ini." Sandika tertawa sinis, tawa yang tidak wajar. "Usir saja. Memangnya aku sudi tinggal di tempat kampungan seperti ini? Aku tidak butuh kalian. Aku hanya ingin dia merasakan akibatnya." Matanya menuju ke arah Aldo yang tengah diruqyah Ustadz. Bagaimanapun juga kesalahan yang dilakukan Sandika tidak dapat dibenarkan, terlepas dari penderitaan yang dialaminya karena ulah Aldo. Aksi balas dendam dengan ilmu hitam adalah tindakan yang tidak bisa diterima di mata agama maupun adat. Dengan keputusan bulat dari keluarga Aldo dan perwakilan warga, Sandika diusir dan diminta langsung kembali ke Yogyakarta hari itu juga. Diantar pergi di bawah pengawasan ketat, dibawa menjauh dari desa itu, membawa serta amarah, dendam, dan penderitaan yang tidak terselesaikan. Sedangkan Aldo, beberapa hari setelah sempat dirawat di rumah sakit, kondisi kulitnya perlahan membaik, meski menyisakan bekas luka kemerahan yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Namun luka di dalam dirinya jauh lebih parah. Bayangan Damar terus menghantuinya. Setiap malam ia mendengar tawa mengejek Damar yang dulu ia jumpai dalam mimpinya.
Jangan sentuh aku, Om. Maafkan aku, pergi. Ia akan menjerit berulang kali hingga suaranya serak. Ibu Aldo yang semula merawatnya dengan telaten, kini sering menangis di balik pintu kamarnya. Duk, ini ibu nak. Ini mimpi, Duk. Aldo tidak merespon, ia hanya terus berbicara dengan sosok tidak kasat mata di kamarnya. Terkadang ia akan tertawa sendiri, tawa yang hampa, lalu tiba-tiba menangis terseduh-seduh tanpa sebab yang jelas bagi orang lain. Bapak dan ibu tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati air mata membasahi pipi, mereka terpaksa mengurung Aldo di kamarnya. Pintu dikunci dari luar, hanya dibuka saat ada yang mengantar makanan atau membersihkan kamar. Itu pun dilakukan dengan hati-hati karena terkadang Aldo bisa menjadi agresif, berteriak dan menyerang siapapun yang mendekat, seolah ada yang menguasai dirinya. Maafkan ibu nak, ini demi kebaikanmu. Bisik ibu menggembok pintu kamar Aldo dari luar. Air matanya tidak terbendung. Aldo kini hidup dalam dunianya sendiri, terkurung dalam dinding kamar yang sempit, ditemani bisikan-bisikan dan bayangan yang tidak kasat mata. Sebuah realitas yang hanya bisa ia rasakan sendiri. Ia telah menghancurkan hidup pamannya, dan sebagai balasannya, Doti itu kini menghancurkan hidupnya sendiri. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.